Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya, kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang ramai di masjid ini, mudah-mudahan kita yang datang beramai-ramai di masjid ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita ramai pada pagi hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah.
kaum muslimin wal muslimat jemaah solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata orang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore, seiring terbitnya hilal Syawal, kaum muslimin seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwa Dia adalah Allah Rabb yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada kita setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapannya. Harta, jabatan, kemuliaan yang disandang oleh siapapun di dunia tiadalah berarti sama sekali bila disandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini 1 Syawal, maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang puasa di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran, pedoman umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahawa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah itu. Mungkin dia akan datang di masa yang akan datang, tapi kita belum tentu dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sejenak mari kita lihat betapa banyak orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara, kerabat dan para tetangga. Mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata, terbayang wajah orang-orang yang pernah berkesan di dalam hidup kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita, yang kita cium tangannya, yang kita mintai restunya, sekarang tak lagi bersama solat Idul Fitri bersama kita. Kita dilahirkan dari seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Kalau andai masih ada pagi ini, masih ada nyawanya pagi ini, dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh, tapi kadang di antara kita tak mendapat kebaikan dan keberkahan itu. Banyak di antara mereka yang sudah mendahului kita, terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan di lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada yang dapat diucapkan selain mendoakan, Rabbana fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Begitu pula dengan seorang laki-laki yang bergelar ayah kita, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi. Dia kerahkan semua tenaganya hanya untuk buah hati belayan jiwa, untuk biaya sekolah, sampai menjadi manusia yang dihormati dan dimuliakan hari ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya pagi ini kita datangi setelah solat Idul Fitri ini, mereka yang mestinya kita peluk cium hari ini, mereka tak ada di tengah kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Maka kita hanya mampu tegak berdiri di atas makamnya sambil mengucapkan Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami pun akan menyusul kamu. Nas'alulana walakumul afiyah.
kami hanya mampu berdoa, semoga kami yang masih hidup dan kalian yang sudah mendahului kami sama-sama mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang dapat kita kirimkan kecuali untayan doa. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu khubratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan makamnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan makam mereka salah satu dari lubang nerakamu. Mengapa betapa tidak hadirin? Apa yang bisa kita balaskan andai kita gendong orang tua kita dari kampung halaman kita ke tanah suci Mekah, lalu kita dekap mereka 7 putaran tawaf, sa'i dan umrah, belum tentu dapat membalas satu pekikan teriakannya saat melahirkan. Meregang nyawa dia mengeluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang tua kita, ibunda kita, istri, suami, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil oleh Allah juga berbahagia di alam barzahnya seperti halnya kita berbahagia di pagi hari yang berbahagia ini. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kita hari ini tidak pantas dilambangkan dengan pakaian indah. Tidak pantas kita berharum-haruman hari ini. Apakah kemenangan hari ini ditandai dengan makanan yang lezat, minuman yang segar? Mari kita layangkan pandangan kita jauh. Kita lihat di sebelah mata kita, di sudut rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Hari ini anak-anak yatim ma'asyiral muslimin, mereka hadir, mereka rayakan hari raya ini bukan mungkin dengan pakaian baru. Mereka rayakan hari raya ini bukan dengan makanan yang enak. Anak-anak yatim kita hari ini berhari raya bukan dengan sepatu yang baru. Hari ini kita melihat anak-anak kita yang masih punya ayah dan ibu. Mereka melompat riang gembira kian kemari. Mereka pamerkan baju baru pembelian ayah mereka. Mereka pamerkan sepatu baru yang dibeli oleh ibunya. Mereka pamerkan makanan yang enak. Mereka pamerkan minuman. Sementara anak yatim yang ada di dekat kita, kemana mereka harus mengadu? Dari pagi mereka memanggil, panggilan itu tidak akan pernah terjawab. Panggilan yang hanya disambut dengan tadah yang tertadu hadirin. Maka ketika di pagi hari raya, Nabi SAW berjalan menyeru umat Islam untuk melaksanakan solat Id. Ia berjumpa dengan seorang anak perempuan yang sedang menangis di bawah pokok kayu. Kenapa engkau menangis wahai anakku? Apakah bapakmu sudah tidak ada? Anak itu menjawab, bapakku tidak ada ya Tuan. Apakah tidak ada baju baru pembelian ibumu? Tidak ada ya Tuan. Maka melihat anak itu Rasulullah SAW langsung menangis dan memeluknya, dibawanya pulang. Kemudian dia perintahkan Sayyidatun Aisyah, mandikan dia wahai Aisyah, pakaikan pakaian terbaik untuknya, kasih dia uang. Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita, umatnya hari ini, anak-anak yatim adalah anak kita bersama. Jangan biarkan mereka terlonta-lonta di lautan air mata. Jangan biarkan mereka menangis terapung-apung dalam kesedihan hadirin. Kita orang muslim adalah bertanggung jawab atas kesedihan mereka. Tidak ada yang lebih dahsyat cobaan yang akan turun ke dunia ini ketika umat Islam tidak menyantuni anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama ini? Yang mendustakan agama ini adalah fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak memperdulikan anak yatim. Uang yang kita berikan kepada mereka, santunan yang kita berikan ke anak yatim, sejatinya adalah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kita berikan bukan menyenangkan hati mereka. Kalau sempatlah uang itu dibandingkan, mereka pilih mana yang mereka pilih antara uang yang berjuta-juta daripada orang tuanya yang sudah meninggal, Allah hidupkan kembali, maka mereka pasti akan memilih orang tua yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Uang yang kita berikan tak akan dapat menghapus kesedihan,
tak akan dapat menutup kesedihan yang menimpa mereka hari ini hadirin. Nabi SAW berjanji, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di dalam surga. Nabi keluarkan dua jari jemarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Seperti apa dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, seperti itulah kita nanti dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita rasakan kemenangan hari ini. Pantaskah kita hari ini merasakan kemenangan sekiranya kita masih berpikir untuk menolong orang tua kita yang telah meninggal dunia? Kita masih berpikir menyantuni dan memberikan kebahagiaan kepada anak yatim kita. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya mari kita tapak kehidupan kita ke depan. Mari kita rubah pola pikir kehidupan kita hari ini. Kita yang dulu materialistis, mari kita berubah menjadi orang yang selalu berinfak, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia dengan harta yang banyak sementara kita tidak beribadah kepada Allah. Harta yang banyak tidak akan dapat menolong kita dari azab Allah. Rumah yang mewah hari ini, rumah yang bertingkat ber-AC tak akan bisa kita bawa ke alam kubur. Hari ini jabatan tinggi, pangkat kita yang tinggi tak akan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berapalah mewah kita hidup di dunia, paling sebatas umur, tapi kalau sempat kita mewah bahagia di akhirat, kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Berapalah miskinnya kita di dunia, paling kita miskin sebatas umur, tapi kalau sempat kita nanti miskin sengsara di akhirat, kita akan miskin sengsara untuk waktu yang sangat lama. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu itu pasti akan datang kepada kita. Bendera putih itu pasti akan hadir di rumah kita. Hari ini kita tidak sadar, hari ini kita masih bermain-main. Kita memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kita akan memikirkan rencana 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan yang akan datang, tapi kita tidak memikirkan bahwa ada yang pasti yang akan terjadi. Ada tamu yang pasti akan datang, diundang tidak diundang pasti dia datang. Kematian itu akan datang menemui kita. Dia akan datang, kematian itu datangnya tidak diketahui di mana, sedang mengapa, dan kita dengan cara apa dia akan datang. Maka ini adalah semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang meninggal dunia tidak sadar dia telah meninggal dunia. Dia melihat badannya dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Apa katanya? Aku sedang bermimpi. Ketika dia melihat tubuhnya dibawa pulang, dibawa ke belakang untuk dimandikan, dia mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dikafani, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dibawa ke masjid untuk disolatkan, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dimasukkan ke liang lahat, dan waktu itu keluarga, orang-orang yang sedang menimbunnya dengan tanah, dia masih berkata, aku sedang bermimpi. Langkah kaki terakhir di kuburan itu meninggalkan dia. Baru arwah itu Allah masukkan lagi. Dia sadar, faiza matu intabahu. Ketika dia bangun, dia baru terasa bahwa dia sudah mati. Dia panggil ibunya, wahai ibuku. Dia panggil ayahnya, wahai ayah. Dia panggil istrinya, dia panggil suaminya. Dia panggil anak cucunya, saudara-saudaranya. Terakhir dia panggil Allah, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Ketika tangannya dia gerakkan, dia merasakan tanah. Ketika kakinya dia gerakkan, dia merasakan tanah. Ketika sikutnya dia gerakkan, dia merasakan papan. Ketika hidungnya dia kedepankan, dia merasakan tanah. Baru penyesalan muncul. Rasa meraung, menangis, merintih itu lahir. Baru muncul. Dan di dunia ini tak ada yang bisa mendengarkan. Kalau sempat tangisan orang meninggal itu Allah perdengarkan kepada kita, maka manusia yang hidup di dunia ini akan pingsan. Yang mendengarkan tangisan itu hanyalah binatang.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lestarikan nilai-nilai bulan suci Ramadan. Mari kita solat berjamaah. Mari kita rajin membaca Al-Quran. Mari kita berinfak dan bersedekah. Makanya di hari yang mulia ini khatib ingin sampaikan kepada kita, sebelum masa itu tiba, sebelum jadwal kematian itu datang, sebelum menghembuskan napas terakhir, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubahlah demi kebaikan, karena pilihan hidup nanti hanya ada dua. Kalau tidak masuk surga, maka kita pasti masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, dan kita masih tetap berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.